Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Nur Tridayanti. Di video kali ini kita akan membahas soal SKD TKP ya, seleksi kompetensi dasar untuk materi tes kompetensi pribadi ya, untuk pelaksanaan CPNS 2021. Nah, kemarin aku sudah membuat video untuk part satunya. Nah, ini untuk part 2 ya. Nah, di video kali ini aku sudah menyaring soal-soalnya ini untuk berbasis HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, silakan disimak dengan baik untuk teman-teman sekalian. Ingat, curi start dari sekarang karena bisa saja pesaingmu sedang belajar saat ini. Follow juga akun Instagram saya @nurtridayanti. Oke, soal nomor 1. Rumah kos yang baru Anda tempati merupakan bangunan lama dengan dekorasi yang sudah ketinggalan zaman. Banyak barang-barang tua yang tidak lagi dapat digunakan dengan baik. Mengenai hal ini, saya A. Biasa saja karena tidak mau ambil pusing. Untuk option A ini tidak ya teman-teman, karena ini lebih kepada sikap bodoh amat. Untuk seorang ASN nggak boleh bersifat dan bersikap seperti itu. Oke, kita blacklist yang A. Selanjutnya yang B. Saya coba dekorasi sendiri sedemikian rupa agar terlihat lebih baik. Jadi, Anda yang menempati rumah kos tersebut melihat bangunannya sudah memiliki dekorasi yang ketinggalan zaman. Kemudian ada barang-barang tua yang tidak lagi dapat digunakan dengan baik. Untuk option B ini mencoba dekorasi sendiri ya, sedemikian rupa. Oke, kita simpan dulu. Kemudian yang C, saya meminta pemilik agar memperbaharui dekorasi rumah. Kurang tepat ya teman-teman, karena kita sudah menempati rumah kos. Lebih baik kita yang mendekorasi sendiri. Seperti di option B tadi. Oke, kita lanjut dulu yang D. Saya kumpulkan barang-barang tersebut, kemudian saya jual ke pasar barang bekas. Blacklist nih teman-teman. Kenapa? Karena nggak boleh menjual barang milik orang lain. Ini kan barang bekasnya bukan barang punya kita. Masa mau kita jual? Oke, yang D blacklist ya. Kemudian yang E, saya kumpulkan barang mana yang masih dapat dipakai dan mana yang tidak. Oke, ini kita simpan dulu. Jadi yang tidak di blacklist itu option B dan E. Kita lihat dulu yang B. Saya coba dekorasi sendiri sedemikian rupa agar terlihat lebih baik. Ini benar ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita sudah menempati sebuah rumah ya, rumah kos itu, kita ya berhak untuk mendekorasi sendiri. Ya kan, lagi pula ada barang-barang tidak digunakan lagi dengan baik, itu bisa kita daya gunakan untuk hal lain, misalnya untuk sebagai pajangan, atau kalau nggak bisa ya mungkin kita bisa pilah-pilah ya. Yang option E juga benar, saya kumpulkan barang mana yang masih dapat dipakai dan mana yang tidak. Benar, itu benar ya yang E, cuman di sini hanya mengumpulkan mana yang tidak dipakai, mana yang dipakai. Tindak lanjut lebih dari itu nggak ada. Jadi antara B dan E, saya condong ke option B. Mencoba dekorasi sendiri sedemikian rupa agar terlihat lebih baik. Jadi jawabannya adalah B. Oke, next soal nomor 2. Saya mendadak diminta untuk mendampingi atasan di sebuah acara pertemuan sepulang kerja. Saya sudah berjanji untuk menemani istri saya cek kandungan ke rumah sakit ibu dan anak. Sikap saya, jadi di soal ini saya ini selaku bawahan, jadi atasan meminta untuk menemaninya ke sebuah acara pertemuan sepulang kerja. Nah, saya sudah berjanji nih ke istri saya mau mengantarkannya untuk cek kandungan ke rumah sakit. Nah, apa yang harus dilakukan saya ya gitu. Jadi seperti itu soalnya. Kemudian kita lihat option A. Pulang dengan diam-diam tanpa sepengetahuan pimpinan. Tidak baik ini teman-teman, kita blacklist yang A. Gak boleh dong ASN misalkan pulang diam-diam, tidak diketahui pimpinan, gak minta izin langsung ya kan, apalagi sudah diminta untuk mendampingi. Oke, yang B,
Berpura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang. Oke, blacklist yang B. Nggak boleh. Berpura-pura sakit, ya. Itu nggak baik. Ya, walaupun emang ingin segera pulang, tapi nggak boleh berpura-pura sakit. Kemudian yang C. Menghubungi istri saya, menjelaskan agar naik taksi saja. No, blacklist juga. Tidak bertanggung jawab ini ya. Yang D. Menuruti permintaan karena yakin istri saya memaklumi. Nah, kalau menurut pendapat aku nih teman-teman, yang D itu enggak. Kenapa? Karena sudah janji duluan sama istrinya. Ya, walaupun mungkin bisa saja, tapi lebih baik jangan. Karena mendahulukan janji yang sudah ada terlebih dahulu. Lagipun ini sebagai kepala keluarga ya harus bertanggung jawab, ya kan? Kemudian yang E. Meminta izin pimpinan mengantar istri saya dahulu, kemudian mendampingi pimpinan pergi ke acara tersebut. Nah, menurut aku nih teman-teman, pilihan yang paling tepat adalah E. Karena sudah janji duluan nih sama istrinya, lebih baik minta izin dulu sama pimpinan. Mau mengantarkan istri dulu sebentar, kemudian baru mendampingi atasan untuk pergi ke acara tersebut. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah E. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Saya terkadang benci kepada atasan jika memberikan tugas di luar kemampuan saya. Maka sikap saya... Nah, jadi nih, kadang-kadang benci sama atasan yang suka memberikan tugas di luar kemampuan. Nah, sikap saya itu seharusnya bagaimana? A. Mencoba memahami tugas yang diberikan. Oke, kita simpan dulu. B. Membentak atasan saya dan berkata keterlaluan. Blacklist, tidak sopan ya teman-teman. Oke, yang C. Bertanya kepada rekan tentang tugas yang tidak saya mengerti dari atasan. Oke, boleh ya. Kita simpan dulu deh option yang C. Kemudian yang D. Memberikan arahan kepada atasan agar selalu memahami kemampuan karyawan. Ya, kita sebagai bawahan masa seperti itu sikapnya, justru meminta atau memberikan arahan pada atasan untuk supaya lebih memahami karyawan. Seharusnya karyawan yang lebih memahami atasan ya. Yang D kita blacklist. Oke, yang E. Menjelaskan kepada atasan untuk meminta tugas yang lain. Oke, blacklist juga nggak boleh ya. Ini berarti bukan seorang pekerja yang unggul, udah diberikan tugas malah minta tugas yang lain, tugas yang sekiranya sulit malah diganti. Jadi yang tadi yang A sama yang C ya, yang kita simpan dulu tadi. Yang A mencoba memahami tugas yang diberikan. Nah, kalau kita nggak paham, ya gimana kita mau coba pahami, sedang kita nggak paham. Nah, coba yang C, bertanya kepada rekan tentang tugas yang tidak saya mengerti dari atasan. Ini yang tepat ya teman-teman. Ya kalau kita nggak ngerti ya kita tanya sama rekan yang lain tentang tugas yang diberikan sama atasan. Jadi jawaban nomor 3 adalah C. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah... Jadi ini kita pahami dulu nih soalnya nih. Saya ditugaskan memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Jadi dikejar waktu nih. Kemudian anggota tim kerja ada yang memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diembannya. Nah, sikap saya adalah apa? A. Bekerja sendiri yang penting tugas selesai. No, ini kerja dalam kelompok. Enggak ya teman-teman. Blacklist. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. Ini juga tidak tepat karena pakai mengancam, nggak boleh. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. Kita simpan dulu sih, tapi ini aku juga ragu ya. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Oke, ini tepat, kita simpan dulu tapi. Yang E. Menasihati mereka agar sadar agar penyelesaian tugas yang diemban.
Ini juga bisa. Kita kembali yang tadi A sama B kan udah di blacklist tuh. Yang C melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. No. Kalau lihat dari yang option D sama E, yang C ini sangat tidak tepat ya. C kita blacklist, jadi A, B, C blacklist. Oke, yang D sama E. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. E. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diemban. Nah, antara D sama E nih teman-teman, kalau TKP ini poinnya antara 5 dan 4. Mana yang 5, mana yang 4 nih teman-teman? Kita lihat ya. Kalau yang D, dia kita nih sebagai atasan ya, sebagai pimpinan yang memimpin tim kerja itu dibagi tugas secara adil, kemudian dimotivasi anggotanya. Kalau yang E cuma menasehati, ya, menasehati agar sadar, tapi tidak dibagi tugas secara adil, tidak juga dimotivasi. Jadi yang E itu blacklist, itu kalau di TKP poinnya 4. Nah, jawaban untuk poin tertinggi itu adalah D, ya. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Ingat, kalau soal TKP, usahakan nilai yang tertinggi ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Saya seorang pimpinan di suatu instansi. Saya melihat anak buah saya ketika jam kerja bermain media sosial dan telegram di saat jam kerja. Apa tindakan yang harus saya lakukan? A. Menegur langsung bawahan yang melakukan hal tersebut, agar yang lain juga mengambil pelajaran. Oke, kita simpan dulu. B. Langsung memberikan peringatan keras bagi yang melakukan hal tersebut. Kita simpan dulu. C. Memperhatikan dahulu. Jika nanti saya melihatnya kembali, saya akan berikan langsung sanksi. Yang D. Menunggu waktu yang tepat untuk menegur dan menasihatinya. Ini blacklist ya, nggak boleh langsung menunggu harus menunggu waktu yang tepat. E. Mengingatkannya agar tidak melakukan hal di luar pekerjaan di saat jam kerja. Bisa jadi kita lihat dulu yang A, B, C, E. Oke. Menegur langsung bawahan yang melakukan hal tersebut agar yang lain juga mengambil pelajaran. Bisa jadi. Kita lihat dulu yang B. Langsung memberikan peringatan keras. Sepertinya tidak ya. Berarti yang B di blacklist. C. Memperhatikan dahulu. Jika nanti saya melihatnya kembali, saya akan berikan langsung sanksi. Kayaknya yang C ini sama dengan yang D ya. Perhatikan dahulu. No. Jadi C blacklist juga. Oke, kita lihat yang A sama yang E. Kan kita sebagai pimpinan ada melihat anak buah yang bermain medsos ya dan telegram di saat jam kerja. Nah, yang A tadi dikatakan menegur langsung bawahan agar yang lain mengambil pelajaran. Kemudian yang E mengingatkannya agar tidak melakukan hal di luar pekerjaan di saat jam kerja. Kalau menurut pendapat aku nih teman-teman, jawaban yang tepat adalah E. Kenapa? Karena sebagai atasan diingatkan terlebih dahulu. Nah, kemudian jika tidak mendengarkan, baru kita tegur langsung, ya, supaya yang lain juga bisa mengambil pelajaran. Jadi langkah pertama nih, yang lebih tepat adalah yang E. Mengingatkannya agar tidak melakukan hal di luar pekerjaan di saat jam kerja. Nomor 5 jawabannya E. Oke, soal nomor 6. Saya memiliki rekan kerja yang hanya bisa memberikan kritik. Namun, ketika ia disuruh untuk melakukan apa yang dikatakan, ia malah menolak dan membela diri. Apa tindakan saya terhadap rekan kerja yang seperti ini? Jadi ada rekan kerja yang suka memberikan kritik, namun ketika ia disuruh untuk melakukan apa yang dikatakannya, malah menolak dan membela diri. Nah, kita nih teman-teman sebagai rekan kerja harus apa yang dilakukan? Maaf ya, ada suara ayam lagi berkokok. Oke, option A. Menasehatinya serta meminta kepadanya untuk memberikan solusi atas apa yang dikritik. Oke, kita simpan dulu.
B. Mengatakan urus saja urusan kamu sendiri. Kita ada ranah pekerjaan masing-masing. No, blacklist ya teman-teman, kurang sopan. C. Melaporkan kepada atasan bahwa ia telah mengganggu kinerja saya. Biarkan atasan yang memberikan sanksi. Ini juga blacklist ya teman-teman. Ini masih bisa dibicarakan dengan rekan kerja tersebut, jadi tidak perlulah melaporkan kepada atasan. Oke, yang D. Mengatakan kepadanya bahwa apa yang kamu lakukan harus sesuai dengan apa yang kamu katakan. Oke, kita simpan dulu. E. Membiarkannya saja karena saya sudah biasa dikritik. Karena diam adalah emas. No ya, blacklist yang E. Karena nggak boleh, ada hal yang tidak baik ya kita diam aja. Memang diam itu adalah emas. Cuma lihat-lihat situasi dan tempat ya teman-teman. Oke, option tadi yang A sama yang D yang tidak di blacklist. Oke, yang A menasihatinya serta meminta kepadanya memberikan solusi. Siapa yang dikritik? Yang D mengatakan kepadanya bahwa apa yang kamu lakukan harus sesuai dengan apa yang kamu katakan. Nah, antara A sama D ini teman-teman, yang lebih tepat itu A. Kalau D ini dia cuma minta mengatakan apa yang dilakukan tuh sesuai dengan dikatakan. Kalau yang A dinasehati, terus diminta memberikan solusi atas apa yang dikritik. Jadi kita sebagai rekan kerja, pilihan yang tepat itu adalah option A ya teman-teman. Oke nih, nanti mudah-mudahan nih teman-teman gak ketemu ya sama rekan kerja yang seperti ini ketika sudah menjadi ASN. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Saya ditugaskan pimpinan untuk mengerjakan proyek yang harus selesai besok hari bersama teman saya. Setelah bekerja, ternyata teman saya ini sangat pasif dan saya selalu inisiatif dan banyak bekerja, sehingga saya A. Tetap mengerjakan sendiri karena pimpinan sudah memberikan arahan. Karena jika menunggunya tidak akan selesai. No, blacklist teman-teman. Gak boleh kerja dalam kelompok tapi harus mengerjakan sendiri. B. Mengingatkan padanya segera bantu dan selesaikan pekerjaan ini sesuai kemampuannya. Oke, kita simpan dulu. C. Membiarkannya saja karena nanti pimpinan juga akan tahu sendiri siapa yang mengerjakan ini. Blacklist juga nggak boleh dibiarin kayak gitu ya. Kemudian D. Membagi tugas agar ia dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya. Oke, kita simpan dulu. E. Meminta kebijakan pimpinan untuk memberikan tambahan waktu karena saya yakin ini tidak bisa selesai tepat waktu. Ini enggak ya teman-teman? Belum mencoba saja sudah nggak yakin. Jadi nggak boleh. E. Blacklist. Jadi antara option B sama D. Yang B mengingatkan padanya, ya segera bantu dan selesaikan pekerjaan ini sesuai kemampuannya. Kalau yang D, membagi tugas agar ia dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kita lihat dulu nih soalnya ya. Dia kan ditugaskan saya ditugaskan pimpinan untuk mengerjakan proyek yang harus selesai besok hari bersama teman saya. Setelah bekerja ternyata teman saya ini sangat pasif dan saya yang selalu inisiatif dan banyak bekerja. Jadi di sini kan yang pilihan D ya teman-teman, dia cuma membagi tugas agar bertanggung jawab, tapi sebenarnya rekannya ini pasif ya. Dibagi tugas, kalau orangnya pasif ya mau gimana ya kan. Jadi kalau menurut pendapat aku nih teman-teman, mending lebih bagus yang B. Kenapa? Karena dia mengingatkan supaya cepat, ayo bantu aku gitu ya kan, supaya menyelesaikan pekerjaan ini sesuai kemampuannya. Maksudnya itu di sini si aku yang dengan si dia itu sama-sama berjuang untuk menyelesaikan proyek tersebut, sembari yang si aku ini mengingatkan ke si rekan kerja yang pasif agar membantu menyelesaikan proyek ini sesegera mungkin ya. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah B. Oke, lanjut soal nomor 8. Anda memiliki minat dalam bidang properti dan ada pengembang yang menawarkan bisnis properti, maka sikap Anda adalah A. Menelepon pengembang dan meminta brosur-brosur untuk mempelajarinya. Kita lihat MB.
Menulis surat kepada pengembang untuk meminta beberapa informasi. C. Menelepon pengembang untuk mengetahui informasi dan mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan bisnisnya. D. Browsing di internet untuk mengetahui apa saja yang harus Anda lakukan dalam bisnis properti. E. Menunggu waktu luang untuk bertemu dengan pengembang. Yang E kita blacklist karena menunggu waktu luang. No. Yang A, menelpon pengembang dan meminta brosur-brosur, itu juga no ya teman-teman, karena minta terus gitu kan. Kita lihat dulu yang B, menulis surat kepada pengembang. Zaman sekarang nulis surat, no ya, lebih baik biar cepat telepon. Oke, yang C, menelepon pengembang untuk mengetahui informasi dan mendiskusikan kemungkinan. Ini tepat ya teman-teman. Kita telepon minta informasi untuk mengetahui informasinya, kemudian kita diskusikan kemungkinan bisnisnya. Ini lebih jelas ya yang untuk option C. Kalau yang D itu browsing di internet untuk mengetahui apa saja yang harus Anda lakukan dalam bisnis properti. Tidak tepat ya teman-teman. Mending langsung aja telepon pengembangnya ya. Di nomor 8 optionnya adalah C. Lanjut nomor 9. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen. Keuangan mengalami defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Oke, bisa jadi. Kita lihat yang B. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. Oke, yang C, tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D, pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. E, saya akan membantu mengatasi masalah keuangan tersebut. Kalau yang E ini bukannya teman-teman. Kenapa? Ya memang niatnya baik, cuma ini kan dia tidak terlibat tentang masalah keuangan ya, jangan sampai membantu mengatasi. Ada orang yang lebih berhak untuk mengatasinya ya. Jadi ini ada sebuah organisasi yang mengalami permasalahan internal seputar manajemen. Nah, kalau menurut pendapat aku nih teman-teman, option yang tepat itu adalah A. Ya, kita tahu organisasi itu mengalami permasalahan ya. Kita yang tidak terlibat ya jangan ikut campur, tapi kita harus merahasiakan permasalahan tersebut. Oke, yang B, C, D, dan E itu kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban soal nomor 9 adalah A. Oke, kita lanjut soal terakhir, soal nomor 10. Anda seorang yang cinta lingkungan. Menuju ke kantor pun Anda menggunakan sepeda sebagai transportasi utama. Di balik itu, di setiap minggunya ada saja kasus pembegalan terutama para pesepeda. Maka antisipasi Anda adalah A. Meminta teman menemani Anda saat bepergian bersepeda. Sepertinya kurang tepat ya teman-teman. Kita lihat dulu yang lain, mana yang lebih tepat. B. Menjauhi jalan yang menjadi pemicu tindakan begal meski harus telat menuju kantor. Telat menuju kantor, kita blacklist yang B. Tidak tepat ya. C. Mengamankan file yang berhubungan dengan kantor secara online. Ini tepat sih teman-teman, cuma jangan hanya file tentang kantor yang harus aman ya, diri kita sendiri harus aman. Ya, apalagi ini kasus pembegalan. Oke, yang C blacklist. D. Berpenampilan sederhana saat bepergian dan menggunakan pakaian kerja saat tiba di kantor. Sebenarnya bisa jadi, cuma kalau begal itu kadang nggak melihat orang mau yang pakaian sederhana, mau yang mewah, ya kan? Dan ini juga tidak efisien nih teman-teman, ya. Karena harus ganti pakaian lagi saat tiba di kantor. Oke, yang D kita blacklist. Yang E, tidak menggunakan sepeda dan beralih dengan angkutan umum. Bisa jadi. Kita lihat dulu yang A sama yang E tadi yang tidak di blacklist. Yang A, meminta teman menemani Anda saat bepergian bersepeda. Kalau menurut pendapat aku nih teman-teman kurang tepat ya, karena ada mungkin teman yang tidak suka bersepeda. Lagi pula takutnya tidak efisien, ya kan?
Nah, di sini dikatakan bahwa si aku ini pecinta lingkungan. Nah, kalau menurut pendapat aku nih teman-teman, itu jawaban yang tepat dari semua option adalah yang E. Kenapa? Karena bukan hanya pakai sepeda yang menunjukkan bahwa cinta lingkungan, tapi menggunakan angkutan umum pun begitu juga. Kenapa? Karena dibanding dengan kayak mobil pribadi atau motor pribadi, menggunakan angkutan umum merupakan salah satu cara untuk mengurangi polusi udara pada saat ini. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sendiri adalah cinta lingkungan, ya, meminimalisir menggunakan transportasi pribadi. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 adalah E. Oke. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman sekalian lulus seleksi tes CPNS 2021. Ingat ya teman-teman, belajar dan berdoa. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Jangan lupa video ini untuk di like, comment, share, dan juga subscribe. Follow juga akun Instagram saya